Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah gagasannya nih untuk pembangunan di Jakarta. Sejumlah solusi pun ditawarkan seperti mengatasi banjir dan macet Jakarta. Ridwan Kamil menegaskan fokus di Jakarta akan berbeda dari pengalamannya di Jawa Barat. Apalagi dengan pendapatan asli daerahnya cukup besar, RK yakin Jakarta dapat menjadi peradaban baru. Kalau longgar tidak nyaman, kalau sempit bikin sakit. Jadi jangan dibandingin konglomerat yang makan 3 juta sekali makan di restoran Jepang mahal dengan tukang beca yang 10.000 juga kenyang. Kontestasi di pilkada serentak makin panas setelah beberapa kejutan terjadi di beberapa daerah. Di Jakarta, Anies Baswedan yang awalnya didukung banyak partai politik, nyatanya terhempas di akhir pendaftaran calon pemimpin Jakarta. Elektabilitas yang tinggi dalam berbagai survei tidak membuat partai politik memilihnya. Koalisi dan kader menjadi syarat mutlak yang terjadi di pilkada Jakarta. Jakarta hanya ada 3 paslon yang bertarung. Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan Dharma Porengkun Kunwardana yang maju melalui jalur independen. Suara pendukung Anies yang cukup tinggi bisa membuat angka golput di Jakarta semakin tinggi. Anies Baswedan pun berencana membentuk ormas atau partai sebagai wadah untuk menampung aspirasi pendukungnya. Apalagi menurut Anies, elit-elit parpol tak lagi melihat calon kepala daerah yang diusung mencerminkan wajah daerah tersebut. Lantas apakah keinginan Anies ini bisa terwujud? Tim TV One mengabarkan. Ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret.
Ya, nama Anies Baswedan ini masih ramai diperbincangkan di jagat media sosial juga ya, dibahas juga mengenai statement yang sudah disampaikan Anies Baswedan, sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, artinya akankah keinginan Anies Baswedan untuk membuat partai bisa terwujud? Lalu siapa saja yang akan bergabung? Dan kita akan bahas di pagi hari ini, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi Bang Syahrin Hamid yang merupakan juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Tidur cukup Bang? Oh, sangat cukup. Cukup ya, akhirnya begadang-begadang mungkin membahas sesuatu gitu, nanti kita bahas ya. Kemudian ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Bang Hensat. Pagi Mbak Sila. Sehat ya Bang ya? Iya, Udah senyum-senyum nanti ya. Ini kalau manggil Pak Sekjen pagi Pak Sekjen. Oke, baik. Sudah terhubung juga melalui Zoom ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Prof. Burhan. Pagi Sira, pagi semuanya. Pagi, Baik, Prof. Burhan. pagi. Saya langsung aja ke Bang Syahrin. Bang Syahrin, ini keinginan untuk membuat partai politik. Artinya sudah mulai dong dipetakan, sudah mulai dibahas. Kira-kira siapa-siapa saja yang akan bergabung? Ya, jadi sebelum sampai kepada siapa gitu Oke, ya. baik. Kita harus lihat latarnya. Bahwa kita tahu Mas Anies sudah beberapa kali mengikuti kontestasi politik, dan yang kedua Mas Anies dengan tentunya aspek rekam jejak, gagasan-gagasan, serta track record yang pernah dilakukan selama pada saat masa tugas di Jakarta. Ya. Nah, ini semua menjadi modal. Dan pada kontestasi Pilpres kemarin kan kita tahu bahwa ada juga modal elektoral yang cukup signifikan. Nah, di Indonesia kita tahu bahwa pilar demokrasi adalah partai politik, dan pelembagaan demokrasi terhadap partai politik ini juga menjadi penting. Sehingga semua kontestasi semua melalui partai politik. Kita tahu bahwa memang ada dua jalur, yaitu ada jalur persorangan dan ada jalur partai politik. Sebelum nantinya masuk kepada rakyat. Bahwa nanti terakhir rakyat juga yang menentukan, tapi bahwa jalur ini terbuka. Nah, tapi bahwa persorangan dan partai politik ini kan sesuatu yang berbeda. Di dalam partai politik ada fungsi-fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, ada fungsi pendidikan politik, membangun edukasi politik buat rakyat, ada juga peran-peran terkait dengan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik ataupun kepemimpinan di sektor publik. Nah, untuk itu maka pilihan membangun sebuah kekuatan politik sendiri untuk Anies Baswedan dan juga untuk Indonesia sebagai artikulasi dari gagasan-gagasan dan aspirasi warga masyarakat ini menjadi penting. Sehingga pilihannya adalah ke sana. Nah, terkait tokoh-tokoh tentunya sudah sangat banyak. Setelah pidato Anies Baswedan kemarin, dalam hal ini penyampaian tentang refleksi pasca pilkada, dan banyak yang merespon, sangat banyak. Ya, siapa aja, ya nanti kita tunggu waktunya. Nama-nama populer lah ya, pasti. Ya, pasti. Pasti. Yang selama ini telah bersama-sama beliau dalam perjuangan secara bersama, baik itu sejak sebelum maju di kontestasi Pilkada Jakarta 2017, maju di Jakarta, di Pilpres, kan banyak nama-nama yang bersama dalam perjuangan itu. Kayaknya termasuk ini juga ya. Pertanyaannya begini Bang Syahrin, kalau memang ini ada keinginan untuk membuat partai, apakah ini memang keinginan yang sudah muncul sejak lama sebelum Pilpres mungkin, atau sebelum Pilkada mungkin, atau baru kepikiran, baru bulat tekadnya setelah ada kejadian kemarin, setelah tidak jadi maju di Jakarta, setelah tidak jadi maju di Jawa Barat, apakah itu baru kemudian bulat tekadnya nih bikin partai? Ya, jadi sebenarnya harapan untuk membangun partai ini kan sudah banyak masyarakat, warga masyarakat, anak bangsa yang mengusulkan kepada Anies Baswedan untuk terlibat ataupun membangun sebuah kekuatan partai politik baru. Anies sendiri membuka peluang pembicaraan terhadap itu. Cuman memang kondisinya belum ketemu antara katup dan botolnya ini. Nah, nanti setelah pasca pilkada melihat bahwa kondisi politik kita saat ini, terus yang kedua dalam konstelasi politik nasional juga, bahwa hampir semua partai politik sudah menjadi bagian dari blok Kim, sekarang tambah plus sehingga semua akan masuk di dalam pemerintahan, sementara di luar hanya PDI Perjuangan. Nah, ini kan tentunya pilihan-pilihan yang sulit. Nah, untuk itu maka pilihan bagi Anies adalah ya tidak mungkin bergabung menjadi bagian di dalam, karena beliau adalah sebagai calon presiden yang tidak menang pada kontestasi kemarin. Sementara
di luar sudah juga memiliki partai politik sendiri. Nah, pilihannya sementara modal elektoral yang begitu besar, dorongan yang begitu kencang juga untuk bagaimana agar hadir sebuah partai politik baru dengan gagasan-gagasan baru dan juga metodologi baru. Karena kita tahu perkembangannya kan sudah berbeda. Era digital, ada apa namanya model pengelolaan pengorganisasian politik yang menurut Berbeda kami ya, adalah sudah harus pesat lebih ya. maju, tidak lagi diolah secara konvensional. Kalau dari Bang Hensat sendiri melihatnya apa yang sudah disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa akan membuat partai karena pada saat ini memang ada beberapa hal sehingga dia juga tidak bisa maju karena terbelenggu, tidak ada partai dan ditinggalkan partai-partai yang sudah sempat mendukungnya. Yang pertama saya nggak ikut-ikut. Langsung diklarifikasi ya. Terus kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Alfat bagus, pertanyaan Sila juga bagus. Jadi memang banyak anggota masyarakat yang melihat ini telat karena udah kepentok, akhirnya mesti buka jalan baru. Dan jalan barunya itu partai politik. Sebetulnya sangat gagah kalau setelah usai Pilpres langsung deklarasikan partai politik. Tapi kan better late than never katanya ya. Jadi ya kita lihat aja pergerakannya itu. Kalau menurut saya begini, kalau setiap tokoh politik kemudian membuat partai politik, itu kan sebetulnya baik untuk masyarakat ya. Bung Karno tuh pernah bilang, waktu di bukunya Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno bilang begini, partai politik itu adalah jalan bagi rakyat jelata mencapai cita-cita untuk hidup yang lebih sejahtera, kira-kira begitulah. Jadi sebetulnya inti dari partai politik adalah itu, berjuang untuk kesejahteraan. Tapi memang partai politik itu di setiap zaman beda-beda. Jadi sebelum kemerdekaan ini semangatnya adalah merebut kemerdekaan tuh, PNI dan lain-lain segala macam. Terus kemudian setelah kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan. Masuklah ke dalam ranah ideologi pembangunan tuh, zamannya Orde Baru. 3 partai politik, fusi kan. Jadi kalau ada tokoh politik yang mengatakan saya ikut mendirikan partai ini, saya ikut mendirikan, yang mendirikan 3 partai itu menurut saya sih Soeharto, karena Soeharto yang menggabungkan, terus partai-partai itu suruh tanda tangan sama Soeharto kan. Jadi lucu kalau ada tokoh partai yang bilang saya ikut mendirikan gitu, nggak gitu. Nah terus kemudian di era Orde Baru yang ideologinya pembangunan ini beranjak kemudian saat ini kan reformasi. Nah sayangnya memang ideologi reformasi ini agak berbeda-beda. PDI Perjuangan itu DNA-nya masih perjuangan tuh. Jadi kalau tenang-tenang tuh kelihatannya kita kemarin seperti tidak melihat PDI Perjuangan gitu. Tapi begitu kemudian dia sendirian lagi oposisi, baru terasa lagi. Kita wah iya nih PDI Perjuangan nih gitu. Sementara ada partai-partai yang lainnya kan, Golkar ya memang dari awal sudah begitu sampai hari ini begitu, isinya pendekar semua. Tapi partai-partai baru ini kan masih, partai-partai baru itu artinya partai-partai yang berdiri setelah reformasi, itu kan masih mencari jati diri ya. Gerindra baru menemukan jati dirinya mungkin sekitar 10 tahun lalu, kemudian sekarang bergerak membesar. Artinya akan sulit untuk mencari jati diri bagi seorang Anies Baswedan di partainya yang baru nanti? Nah, dia mesti menemukan kekhususan dan ciri khasnya dia apa, berdirikan partai. Misalnya dia mau yang berbasis Islam, itu PKB terbesar sekarang. Tapi ada PKS dan banyak yang terpental kan, yang paling baru yang terpental P3. Kemudian sebelum-sebelumnya ada PBB, Masyumi Baru dan lain-lain. Terus kemudian kalau mau nasionalis yang seperti apa? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian partai politik yang dibikin Anies ini kembali menjual ketokohan orang gitu. Anies. Kenapa? Karena nanti nggak akan long lasting juga kalau hanya Anies. Jadi akhirnya nanti jadi partai keluarga juga, nanti anaknya yang disiapkan dan lain-lain. Tapi ini sih langkah bagus ya. Tinggal kita lihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya aja, karena nggak punya banyak waktu sebentar lagi. Dan kalau faktor ketokohan itu agak sulit ya untuk menggabungkan yang lain-lain untuk ikut masuk gitu, karena kan belum ada kesamaan visi dan misi ataupun misalnya tadi tagline-nya begitu kan kalau misalnya kalau mau cepet sih emang ketokohan. Semua partai after reformasi itu kan semuanya ketokohan. PAN waktu itu kan Amin Rais. Kemudian PBB itu ada Yusril. Jadi semuanya tuh memang ketokohan jualannya. Sebenarnya. Karena supaya lebih cepat kan, karena ketokohan itulah yang membuat lem dalam politik. Ideologi ya adalah ideologi gitu ya. Tapi awalnya itu adalah ketokohan itu. Nah,
Tinggal sekarang kan Mas Anies berkejar-kejaran dengan waktu nih, Pak Sekjen ya. Sehingga kan belum lama lagi nanti sudah mau masuk tahapan Pilpres, sudah masuk tahapan Pileg. Ini mau ikutan atau tidak? Kalau saran saya, kalau mau langsung berkiprah, 2029 harus sudah mesti ikut pemilu. Baik. Kalau nggak nanti tambah ketinggalan kan. Oke, mungkin Prof. Burhan punya pandangan sendiri nih soal ini. Apa yang kemudian dibutuhkan jika kemudian nanti Anies benar membuat partai politik? Apa yang harus dilakukan oleh seorang Anies Baswedan agar partainya bisa langsung melejit, tidak pelan-pelan begitu sampai butuh waktu? Karena 2029 mungkin target yang akan dicapai. Prof, silakan. Iya, jadi memang tidak mudah membuat partai politik ya. Ada banyak eksperimen yang dibuat oleh para tokoh dengan membentuk partai politik dan gagal total. Apalagi kalau kita lihat hasil pemilu belakangan, itu terjadi semacam stabilitas hasil pemilu di mana perolehan partai relatif cenderung stagnan dan tidak ada tambahan partai baru yang lolos PT. Bahkan partai lama yang justru terjungkal seperti P3. Tetapi menurut saya, Alfred, Anies ini punya potensi untuk membuat partai baru dan sekaligus mencetak kejutan karena beberapa alasan. Yang pertama, karakter partai-partai kita di Indonesia itu mengikuti model David Samuel, Presidentialized Political Party. Jadi partai politik yang mengantarkan pembentuknya atau pendirinya sebagai kendaraan menuju Pilpres. Dan pada titik ini ketokohan menjadi krusial. Dan kalau kita lihat ketokohan Anies, itu cukup lumayan. Pertama, perolehan dia 24,9%. Hasil pemilu presiden kemarin, itu kurang lebih sekitar 40 juta. Kemudian beliau juga menang ya dalam Pilkada 2017 di Jakarta. Hasil surveinya juga masih tinggi meskipun gagal mendapatkan kendaraan untuk maju lagi di Pilkada 2024 ini. Tetapi ketokohan dia punya modal. Yang kedua, dia bagaimanapun ikon dari politik Islam. Ini satu segmen atau aliran yang hidup, yang survive. Ya. Studi saya bersama Etta Spinal dan Diego Fossati menunjukkan sekitar 35% masyarakat yang punya kecenderungan minimal ya mengikuti indeks politik Islam, dan ikon itu sekarang suka tidak suka ada di tangan Anies. Jadi kalau misalnya Anies mendirikan partai politik, minimal punya captive tuh untuk mendapatkan dukungan yang memadai, dan tentu saja ada efek negatifnya buat partai-partai yang mengeluarkan narasi tentang politik Islam, terutama PKS, P3, PBB ya. Dan terakhir, menurut saya potensi yang menurut saya menarik juga, kalau misalnya Anies membuat eksperimen partai politik adalah momentum. Jadi kalau kita lihat sekarang, itu kan sangat sedikit ya, kekuatan politik formal yang menarasikan narasi oposisional. Jadi hanya PDI Perjuangan yang berada di luar. Sementara kalau kita lihat mereka yang tidak puas terhadap Presiden Jokowi, itu kurang lebih 30%. Jadi ada segmen masyarakat yang cukup lumayan besar, yang merasa katup ketidakpuasannya itu belum tersalurkan mungkin ya. Dan itu pun segmen kelompok nasionalis kan. Jadi poin saya, kalau misalnya mau didirikan, memang ada potensi. Dan saya setuju sama Bung Henry tadi ya, harus pas dengan momentum. Sebab kalau momentum hilang, mungkin akan lewat kesempatan untuk menciptakan kejutan, terutama di tengah stabilitas politik kita. Gitu. Baik. Ada potensi 30% tadi yang kemudian tidak puas dengan Presiden Joko Widodo, pemerintahan saat ini begitu, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Anies Baswedan, tapi momentumnya harus pas, momentumnya harus dimanfaatkan. Nah, momentum itu kira-kira apakah akan secepat apa kemudian Pak Anies Baswedan akan memanfaatkan momentum itu? Artinya apakah dalam waktu dekat ini 1-2 bulan atau 6 bulan atau 3 bulan, kita kan ingin tahu juga. Nanti dia usah jeda ya Bang ya. Kami kembali saat lagi. Dan di sini apa kabar Indonesia Pagi?